Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini, Indonesia di titik kritis. Bukan karena satu masalah, tapi karena banyak tekanan yang datang bersamaan dari dalam negeri dan dari luar negeri, dan sebagian besar orang bahkan tidak sadar itu sedang terjadi. Mari kita mulai dari akar paling dalam. Setiap negara di dunia pasti mengalami siklus, naik, stabil, lalu tertekan, dan sekarang Indonesia sedang masuk fase tekanan. Bukan berarti akan hancur, tapi sedang diuji tekanan dari dalam negeri. Ini yang paling berbahaya, karena sering tidak terlihat. Masalah pertama adalah daya beli masyarakat. Harga kebutuhan naik, tapi penghasilan banyak orang tidak naik. Sebanding, akibatnya, orang mulai mengurangi konsumsi. Dan ketika konsumsi turun, ekonomi ikut melambat. Karena ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Masalah kedua, lapangan kerja. Teknologi berkembang sangat cepat. Banyak pekerjaan lama mulai tergantikan, dan tidak semua orang siap beradaptasi. Akibatnya, akan ada kesenjangan antara yang bisa mengikuti perubahan dan yang tertinggal. Masalah ketiga, utang dan pengelolaan keuangan. Baik di level negara maupun individu, banyak orang hidup dari bulan ke bulan tanpa punya cadangan. Ketika ada tekanan sedikit saja, langsung goyah. Ini yang membuat sistem menjadi rapuh. Sekarang kita lihat tekanan dari luar. Dunia sedang tidak stabil. Konflik geopolitik, perang dagang, perubahan kekuatan ekonomi global. Semua itu berdampak ke Indonesia. Walaupun kita tidak terlibat langsung. Contohnya, jika ekonomi global melambat, ekspor Indonesia ikut terdampak. Jika suku bunga dunia naik, aliran uang bisa keluar dari Indonesia, dan ini bisa mempengaruhi nilai tukar, harga barang, dan stabilitas ekonomi. Sekarang bayangkan ini, tekanan dari dalam belum selesai. Tekanan dari luar ikut datang, dan keduanya bertemu di titik yang sama. Itulah yang disebut titik kritis. Tahun 2026 sampai 2030 akan jadi fase penting. Bukan karena akan terjadi sesuatu yang tiba-tiba, tapi karena perubahan yang perlahan dan terus-menerus. Perubahan pertama, percepatan digital. Semua akan semakin cepat. Bisnis berubah, cara kerja berubah, cara orang menghasilkan uang juga berubah. Yang tidak ikut berubah akan tertinggal. Perubahan kedua, persaingan semakin ketat. Bukan cuma antar orang di satu kota, tapi antar negara. Sekarang kamu bisa bersaing dengan orang dari negara lain dalam satu pekerjaan yang sama. Perubahan ketiga, ketidakpastian. Dunia tidak lagi stabil seperti dulu. Perubahan bisa datang tiba-tiba, dan orang yang tidak siap akan mudah panik. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Pertama, bangun kesadaran. Banyak orang kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak sadar sedang berubah. Kalau kamu sadar lebih dulu, kamu punya keunggulan. Kedua, adaptasi. Jangan terlalu nyaman, belajar hal baru, ikuti perkembangan, karena dunia tidak akan menunggu kamu siap. Ketiga, perkuat keuangan. Mulai dari hal sederhana.
punya dana cadangan, punya penghasilan tambahan, dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Keempat, ubah cara berpikir. Jangan hanya bekerja untuk hari ini, tapi pikirkan 5 tahun ke depan. Karena yang tidak bersiap akan terkejut. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa perubahan itu nyata dan sedang terjadi. Indonesia tidak sedang runtuh, tapi sedang diuji. Dan dalam setiap ujian, akan selalu ada 2 jenis orang, yang bertahan dan yang tertinggal. Pilihan itu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi oleh keputusan yang kamu ambil mulai hari ini. Karena masa depan bukan sesuatu yang datang, tapi sesuatu yang dibentuk sedikit demi sedikit. Mulai sekarang,